Pagi di Karawang masih diselimuti kabut tipis ketika Mang Darman menyiapkan gerobaknya. Bunyi seng beradu dari tutup panci bubur ayam terdengar pelan-pelan, bersahutan dengan suara ayam yang mulai ribut di belakang rumah. Mang Darman, lelaki berusia 45 tahun, bertubuh ceking dengan kulit menggelap karena terbakar matahari, sudah bertahun-tahun berjualan bubur ayam. Ia tinggal di sebuah rumah sempit di pinggir kampung, bersama istrinya, Ibu Rina, dan anak semata wayangnya, Sari, yang baru masuk SMA. Mereka hidup pas-pasan, seadanya. Gerobak tuanya sudah reot, tapi masih dipakainya saban hari. Tulisan, bubur ayam Mang Darman, di kaca sudah pudar, nyaris tak terbaca. Namun Darman tak pernah menggantinya, karena tak punya uang. "Rin, tolong ambilin suiran ayam di dapur. Bapak udah siapin buburnya," serunya dari depan rumah. Ibu Rina keluar dari dapur sambil membawa nampan berisi suiran ayam dan emping. "Darman, hari ini kamu jualan ke pasar Lemah Habang, ya? Di sini MAH udah banyak tukang bubur lain." "Ya, paling ke sana. Tapi bensin juga udah nyaris habis, motor mogok lagi semalam," sahut Darman lirih. Rina memandang suaminya dengan ragu. Ia tahu Darman bukan orang yang gampang mengeluh. Tapi akhir-akhir ini, dagangan memang makin sepi. Bahkan anak-anak kampung yang biasa manggilnya Mang Bubur pun sekarang lebih memilih beli gorengan. Setelah semua siap, Darman mendorong gerobaknya perlahan. Jalan kampung masih becek. Roda gerobak tua itu berbunyi kreyek-kreyek. Sesekali tersangkut batu. Sepanjang jalan, beberapa ibu rumah tangga hanya melirik tanpa niat membeli. Bahkan si emak Warni yang biasanya beli 2 bungkus, pagi itu cuma senyum kecut. "Darman, bubur ayam teh keur mahalnya Ayuna?" tanya emak Warni sambil menyapu halaman. "Ah, tuh, Mak, harga tetap. Tapi bubur ken laku, atuh," jawab Darman sambil senyum pahit. Ia terus mendorong gerobak sampai ke pinggir pasar, tapi tetap saja sepi. Dari pagi sampai menjelang siang, cuma 3 orang yang beli. 2 anak kecil, 1 tukang parkir. Sisanya cuma lewat. Darman duduk lemas di bangku kecil. Tangannya meremas uang receh hasil jualan. Tak cukup untuk beli beras besok. Malam harinya, rumah mereka terasa lebih sunyi dari biasanya. Ibu Rina menyuguhkan teh tawar tanpa gula. Mereka sudah tak mampu beli gula sejak seminggu lalu. "Dar, aku mau ngomong," ucap Rina pelan. "Apa, Ring? Apa kamu? Jangan marah. Ya, tapi apa kamu udah nyerah?" Darman terdiam. Matanya menatap gelap di luar jendela. "Gimana mau nyerah, Rin? Kita hidup dari sini, dari bubur. Tapi ya Allah, makin hari makin susah. Kadang aku mikir, apa mungkin kita dikutuk?" "Jangan ngomong gitu. Allah itu adil," sahut Rina cepat. Tapi dalam hati, keduanya sama-sama tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Seolah keberuntungan mereka dicekal. Setiap usaha selalu gagal. Bahkan Mang Darman sempat coba jualan cilok, tapi cuma bertahan 3 hari. Menjelang tengah malam, Darman duduk sendiri di depan rumah. Gerobaknya ia bersihkan pelan. Pandangannya kosong. Tiba-tiba, terdengar suara krek, krek, dari arah samping rumah. Suara langkah pelan-pelan di atas dedaunan kering. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu terus berlanjut, makin dekat. "Siapa?" serunya. Tak ada jawaban. Tapi hawa dingin menyusuk dari belakang lehernya. Ia berdiri, masuk ke rumah, dan menutup pintu rapat-rapat. Sementara itu, di sudut kampung, seorang lelaki tua berjubah lusuh berdiri di pinggir sawah. Wajahnya tak terlihat, hanya suara napas berat dan gemeretak sendi lutut saat ia bergerak. "Bubur, ya? Heu, jadi bakal bubur darah." Pagi berikutnya, matahari Karawang belum tinggi saat Mang Darman kembali mendorong gerobaknya keluar. Wajahnya sayu, rambut makin kusut, dan langkahnya berat. Semalam ia tidak bisa tidur nyenyak.
Suara langkah misterius dari samping rumah masih terngiang di telinganya. Gerobak yang biasanya diparkir di samping rumah, pagi itu tampak lembab, seolah terkena embun dalam jumlah yang tidak wajar. Bahkan kayunya berjamur di bagian bawah. Tapi Darman tak sempat peduli. Ia harus tetap jualan, meski hasilnya tak seberapa. Di perempatan gang dekat warung Bei Iyam, biasanya anak-anak sekolah nongkrong sambil jajan. Tapi pagi itu, mereka hanya lewat tanpa menoleh ke gerobaknya. Darman menatap mereka sambil senyum, berharap ada yang mampir. Bubur? Mau? Hayang bubur, Mang? Biasanya begitu. Tapi sekarang, sepi. Bahkan suara burung pun terdengar lebih lantang daripada suara dagangannya. Darman pindah ke depan SD negeri. Ia menunggu. Setengah jam berlalu, satu pun tidak ada yang membeli. Hanya satu anak kecil yang sempat bertanya harga, lalu pergi setelah tahu tak punya cukup uang. Jam 8:10, Darman akhirnya duduk di trotoar. Ia membuka tutup panci bubur dan mengaduknya pelan. Masih penuh. Aroma kaldu ayam hangat menyebar, tapi tak mampu menarik pembeli. Lalu datanglah Kang Apip, teman lamanya yang dulu sama-sama jualan tapi sekarang sudah beralih jadi calo angkot. Darman, kumaha, bubur nalaku? Sapanya ramah. Seusut, pei, hese ayuna. Aya NU nying siunan. Kawas aya NU ngeureutan rejeki. Sahut Darman sambil menyeka keringat di leher. Apip tertawa kecil. Atuh cobaan. MUN teu kuat MAH, ganti usaha wae. Darman hanya mengangguk, meski dalam hati ia tahu, tak ada lagi yang bisa diganti. Semua usaha sudah dicoba. Jualan gorengan, gagal. Coba jadi tukang parkir malam, ditipu. Bahkan dulu pernah diajak kerja bangunan, tapi terpeleset dan jatuh dari lantai 2. Sejak itu kakinya agak pincang. Pukul 9, Darman memutuskan pulang. Uang yang didapat, Rp12.000. Itu pun dari tukang ojek langganannya yang kasihan. Sesampainya di rumah, Ibu Rina langsung menyambut di depan pintu dengan wajah cemas. Dar, barusan Kang Herman datang. Kang Herman. Darman langsung pucat. Kang Herman adalah tukang tagih dari koperasi tempat Darman pernah pinjam 2 juta. Awalnya niat untuk modal gerobak baru, tapi uangnya habis buat biaya sekolah Sari dan bayar listrik yang sempat diputus. Dia bilang, minggu depan terakhir. Kalau enggak bisa bayar, katanya gerobak bakal ditarik. Tarik? Gerobak itu bukan punya koperasi, Rin. Itu punya aku. Tapi kamu pakai jaminan STNK motor, Dar? Darman duduk lemas. Ia tidak ingat kalau pernah begitu. Tapi ia tahu, tekanan waktu itu membuatnya asal tanda tangan. Ya Allah, jadi abdi kudu kumaha ayuna. Ibu Rina duduk di sampingnya, menatap mata suaminya yang memerah karena kelelahan dan amarah yang ditahan. Kita ikhtiar, Dar. Aku mau jual cincin kawin. Jangan, seru Darman tiba-tiba. Itu satu-satunya yang kamu punya. Daripada anak kita enggak bisa makan, daripada kamu sakit mikirin utang. Malamnya, hujan turun pelan-pelan. Darman duduk di dapur sambil memandangi panci buburnya yang masih penuh. Ia mengaduknya pelan. Aroma kuah kaldunya seperti berubah, ada bau besi, bau darah. Ia berdiri, keluar rumah, kembali menyusuri jalan kecil di samping rumah, menuju sawah belakang. Tempat di mana semalam ia dengar langkah aneh itu. Langkahnya pelan tapi mantap. Setibanya di tengah pematang sawah, ia melihat sesuatu. Sosok berjubah gelap duduk di bawah pohon aren tua. Asap tipis mengepul dari sekelilingnya. Seperti dupa, tapi lebih amis baunya. Darman, suara itu pelan, berat, dan bergetar. Kamu datang. Darman menggigit bibir. Ia takut, tapi juga penasaran. Saha Anjeun? Tanyanya sambil mundur setapak. Sosok itu berdiri.
Wajahnya setengah tertutup kain hitam, tapi matanya menyala merah samar. Tangan kanannya memegang tongkat dari kayu yang sudah retak-retak. Aing Embah Gending, NU nyekel rejeki jeung tumbal. Darman ingin lari, tapi kakinya berat. Embah Gending mengangkat satu jari. Lamun hayang bubur anjeun laku, datang Dewi isuk-isuk. Bawa mangkok kosong, bawa niat, bawa rasa lapar. Rejeki bisa datang, tapi kudu aya anu dibayar. Angin subuh menyapu sawah Karawang dengan dingin yang menggigit. Kabut belum sepenuhnya sirna ketika Mang Darman berjalan perlahan menuju pematang yang semalam dikunjunginya. Ia membawa satu mangkuk kosong, seperti yang diminta oleh sosok berjubah itu, Embah Gending. Langkahnya ragu, tapi pikirannya sudah ditutup rasa putus asa. Bayangan Ibu Rina yang nyaris menjual cincin kawin, serta suara anaknya, Neng Sari, yang batuk-batuk semalaman tanpa obat, membuat hatinya gelap. Lamun bubur teu laku Dewi, abdi rek ngapung heula ka alangit, gumamnya lirih, setengah putus harapan. Sesampainya di titik pertemuan semalam, Embah Gending sudah duduk di atas tikar anyaman daun pandan. Di hadapannya terhampar segenggam tanah hitam, sebotol air dalam kendi tua, dan seekor ayam hitam kecil yang terikat kakinya. "Datang oge maneh, Darman?" ujar Embah Gending dengan suara rendah tapi menusuk. "Maneh rek usaha, lain?" Darman mengangguk, menahan rasa takut. Ada bau anyir dari sekitar Embah Gending, seperti bau parit penuh bangkai tikus. "Sok, calik, urang ngobrol, sekaligus ngasih jalan." Darman duduk dengan gugup. Ia menatap mata Embah Gending yang redup tapi tajam, seperti bisa menembus isi kepalanya. "Bubur maneh bakal laku, nepi ka jalma pada antri. Tapi, kudu aya NU dibayar." "Aya naon NU kudu dibayar, Bah?" "Teu usah buru-buru. Tah, ieu ritual kahiji. Campur keun air ti sumur Kiara Payung kana kuah bubur anjeun. Sabaraha sendok kuah, sakitu oge airna kudu disambung. Campur tengah peuting, mangsa angin teu leumpang, bulan keur 3/4. Teu kudu ngucap naon-naon. Cukup niat dina jero hei. Abdi hayang laku. Abdi siap mayar harga." Darman menelan ludah. "Tapi eta air, sumurna di mana?" "Sumur Kiara Payung teu jauh ti dieu. Tapi henteu kabeh jalma bisa ningali sumurna. Tapi maneh bisa, lamun hatena geus sempit." Darman mengerutkan dahi. Kata-kata itu seperti mantra yang tidak ia mengerti. Tapi hatinya sudah berat oleh kebutuhan hidup. Embah Gending kemudian berdiri. Ia menyerahkan kendi tua berisi air keruh ke tangan Darman. "Ieu ti eta sumur. Cukup keur 2 minggu. Campur saban subuh, samemeh bubur dibagi keun." Darman menerima kendi itu dengan tangan gemetar. Rasanya dingin, seperti menyentuh es, tapi anehnya tidak basah. "Tong hariwang. MUN laku, ulah loba nanya. MUN aneh, ulah loba tanya. Sakabeh rejeki tien ulian, asal maneh ulah loba nolak." Sebelum pergi, Embah Gending menepuk pundak Darman. "Hiji Dewi, ulah aya NU apal. Lamun aya NU nyarita keun, NU paling dipikanya bisa jadi bayaran." Perkataan itu menggantung di telinga Darman sampai ia tiba kembali di rumah. Ibu Rina yang sedang menjemur pakaian di halaman hanya menoleh sebentar. "Dar, di mana subuh-subuh?" "Di pasar. Nyari daun pisang buat bungkus bubur," jawab Darman cepat. Ia langsung ke dapur. Diambilnya panci kaldu bubur yang baru saja mendidih. Diam-diam dituangkannya beberapa tetes air dari kendi ke dalam kuah. Warnanya tak berubah, tapi ada aroma asing, seperti kemenyan bercampur darah. Hari itu, Darman keluar lebih awal. Gerobaknya bersih. Ia mendorongnya ke arah pasar Johar. Belum pukul 6, tapi ia sudah siap. Dan benar, baru beberapa menit gerobak dibuka, satu persatu orang mulai datang. Bahkan ada yang belum sarapan, sengaja menunggu. Mang,
buburna Ayuna rasa na leuwih gurih, nya. Ayam naka rasa pisan. Enak, beneran. 2 bungkus, mau. 1 paket telur, 1 mah kosong tapi kuahna loba. Darman tersenyum kaku, tapi dalam hati mulai berkecamuk. Ia baru kali ini melihat dagangannya diserbu seperti ini. Bahkan sebelum pukul 7, semua buburnya ludes. Ia pulang dengan kantong plastik berisi uang logam dan lembaran ribuan yang tak muat di saku. Matanya mulai berbinar. Tapi dalam perjalanannya pulang, ia melihat sosok berjubah hitam di ujung gang. Sosok itu berdiri diam, mematung. Saat Darman berkedip, sosok itu lenyap. Hanya suara krek, krek, daun kering yang terdengar dari arah sawah. Malam itu, rumah Mang Darman dipenuhi suasana baru, tenang tapi mencekam. Ibu Rina tampak bahagia karena hasil jualan pagi tadi melebihi biasanya. Ia bahkan sempat membeli telur 2 butir dan sedikit gula untuk teh. Alhamdulillah, Dar, akhirnya laku juga bubur kamu. Hari ini kayak ada keajaiban, ucap Rina sambil melipat baju. Mang Darman hanya tersenyum kecil. Di dalam pikirannya, suara Embah Gending terus berputar seperti rekaman rusak. Campur keun air sumur keramat, ulah lobananya, harga nahen teu saukur duit. Sementara itu, kendi air dari Embah Gending ia simpan dalam dus bekas di bawah tungku dapur. Ia tahu, itu bukan air biasa. Setiap menatap kendi itu, lehernya terasa dingin, seperti dipegang tangan tak kasat mata. Keesokan harinya, sebelum fajar benar-benar menyingsing, Darman kembali melakukan ritual kecil di dapur. Ia menuangkan beberapa tetes air dari kendi ke dalam kuah bubur yang mendidih pelan. Tak ada asap aneh, tak ada cahaya mistis. Tapi aroma bubur terasa berbeda, lebih gurih, lebih pekat. Ada nuansa amis samar, tapi justru membuat wangi kaldu semakin menggoda. Setelah gerobaknya siap, Darman melangkah ke arah pasar lagi. Baru ia dorong separuh jalan, suara pembeli mulai terdengar memanggil. Mang Darman, 1 bungkus buat saya duluan, ya. Mang, titip 2 buat anak di rumah. Ia bahkan belum buka gerobak sepenuhnya ketika 3 orang sudah berdiri mengantre. Uang mengalir, dan senyum Darman makin lebar. Namun, di tengah keramaian itu, ada satu sosok yang membuat Darman merinding. Seorang lelaki tinggi kurus, berjubah hitam, berdiri di kejauhan, tepat di pinggir lapangan kosong. Ia tidak bergerak, tidak bicara, tapi mata Darman tertarik ke arahnya, seolah ada magnet tak terlihat. Lelaki itu menatap langsung padanya. Tatapannya dalam, kosong, tapi penuh tekanan. Begitu Darman mengedip, lelaki itu lenyap. Darman terdiam sesaat. Ia merasa udara di sekitarnya mendadak dingin. Namun pelanggan terus berdatangan, dan ia pun melanjutkan jualannya. Semuanya ludes dalam 1 jam. Sore harinya, saat ia sedang mencuci peralatan di sumur belakang rumah, datanglah Ujang, anak tetangga sebelah yang biasa nongkrong di warung depan. Mang, keren buburna, enak keun ayuna mah. Naon sih rahasianana? Darman tersenyum hambar. Biasa wae. Mungkin karena resepna rada diganti dikit. Ujang masih penasaran. Tapi beneran beda. Enak pisan. Rasa kuahna teh. Narik. Darman tertawa kecil, tapi matanya tidak ikut tertawa. Malamnya, Embah Gending muncul lagi. Kali ini tidak di sawah, tapi dalam mimpi. Darman berdiri sendirian di tengah hutan ilalang. Di sekelilingnya, banyak mangkuk bubur yang pecah dan tumpah darah. Embah Gending muncul dari balik kabut. Bagus, maneh nurut. Tapi ingat, ieu mung awal. NU datang ayuna bakal leuwih loba. Tapi NU dipenta oge bakal leuwih jero. Naon maksudna? Tanya Darman dalam mimpi, gemetar. Sakali maneh narima air kami, bubur maneh lain dewi makanan biasa. Ieu tumbal pelan. NU makan,
bakal kapegat hatena. Tapi maneh bakal terus laku. Darman tersentak bangun dengan napas tersengal. Keringat membasahi kaosnya. Di luar, terdengar lolongan anjing bersahutan. Ia berdiri dan berjalan ke dapur. Saat membuka dus tempat kendi disimpan, ia terhenyak. Kendi itu terisi kembali, penuh, padahal pagi tadi sudah setengah habis. Dan di bawah kendi itu, ada sehelai bulu ayam hitam, basah dan berbau anyir. Hari-hari berikutnya, dagangan Mang Darman makin meledak. Ia pindah ke spot strategis di dekat stasiun Karawang. Setiap pagi, orang rela antre demi buburnya. Ada yang beli 5 bungkus, 10 bungkus, bahkan ada yang sengaja datang dari kampung sebelah. Semua orang memuji rasanya. Semua orang bilang, bubur Mang Darman beda, kayak bumbu rahasia. Tapi di balik itu semua, Darman makin gelisah. Embah Gending belum muncul lagi secara nyata, tapi dalam mimpinya, suara lelaki tua itu terus memanggil. Bayaran Salajengna bakal datang sorangan. Dan saat itu terjadi, bukan hanya rezeki yang datang, tapi juga kegelapan. Subuh itu, langit Karawang masih abu-abu ketika gerobak Mang Darman sudah bergerak di ujung gang. Roda kayunya mengaduk tanah becek sisa hujan semalam. Tapi kali ini langkah Darman lebih ringan. Dadanya lapang, pikirannya penuh semangat. Bubur yang ia racik semalam terasa lebih kuat. Ia tahu, air kendi dari Embah Gending semakin pekat aromanya. Sekali tetes, kuahnya berubah jadi lebih menggoda. Ia tak berani mencium langsung. Setiap mendekat, bau amis darah tercampur kemenyan membuat hidungnya panas. Namun ia tetap tuangkan. Sedikit, setiap pagi. Dan hasilnya, luar biasa. Pagi ini, antrean sudah menunggu bahkan sebelum gerobaknya berhenti di dekat Taman Stasiun Karawang. Orang-orang saling dorong, berebut giliran. Mang Darman, 3 bungkus ya, yang 2 pakai ati ampela. Saya duluan, Mang. Anak saya udah rewel dari subuh. Enak pisan yeu bubur. Kuring geus kabita. Semua berteriak, semua puas. Dan Mang Darman hanya bisa melayani sambil sesekali melirik ke arah jam. Dalam waktu 30 menit, habis. Ludes. Bersih. Ia menghela napas. Keringat mengucur deras dari dahinya. Tapi senyumnya, senyumnya lebar. Dalam waktu singkat, 1 panci penuh habis seperti air hujan di musim kemarau. Tapi di antara kerumunan itu, ada 1 orang yang tak ikut ribut. Seorang lelaki kurus tinggi, memakai jubah hitam lusuh, berdiri diam di bawah pohon trembesi besar yang menaungi jalan. Wajahnya tertutup tudung hitam. Tangannya memegang tas kain kusam, dan kakinya tak beralaskan sandal. Ia tidak bergerak, hanya menatap langsung ke arah Mang Darman. Awalnya, Darman mengira itu pengamen atau gelandangan. Tapi lelaki itu tidak mengemis, tidak bicara, bahkan tidak mendekat. Hanya berdiri, dan menatap tanpa berkedip. Darman merasa bulu tengkuknya berdiri. Ia berpura-pura sibuk, menunduk, membereskan sisa mangkuk dan plastik. Tapi setiap kali ia mendongak, lelaki itu masih di situ. Diam. Mematung. Hingga tiba-tiba, suara itu terdengar. Hiji, geus, NU Salajengna, rek ngadatang sorangan. Darman menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Lelaki berjubah itu sudah hilang. Sepulangnya, Ibu Rina menyambutnya dengan wajah berseri. Di meja makan sudah tersaji nasi, tahu goreng, dan sambal sederhana. Alhamdulillah ya, Dar. Rezeki kita mulai lancar. Tadi Sari juga seneng, katanya bisa beli buku tambahan dari uang jajan yang kamu kasih. Darman hanya mengangguk. Dalam hatinya, ada rasa hangat dan dingin sekaligus. Malamnya, Darman membersihkan gerobak seperti biasa. Ia menyiram sisa kuah bubur ke belakang rumah, lalu menyimpan kembali kendi air dalam dus. Tapi kali ini,
Ia melihat ada bercak darah di dasar kendi. "Ah, mah bauki aneh," gumamnya. Tapi ia tak berani menyentuhnya. Ia hanya menutup kendi itu rapat-rapat dan kembali ke ruang tengah. Namun, saat hendak tidur, Neng Sari tiba-tiba mengeluh. "Mama, tadi siang Sari lihat ada orang aneh di depan sekolah." Dia berdiri diam, nggak ngomong apa-apa, tapi matanya ngelihatin Sari terus. Rina menoleh, kaget. "Orang gimana?" "Tinggi, pakai baju panjang hitam, kayak jubah." Sari kira orang gila. Darman yang mendengar dari dalam kamar langsung mematung. Jantungnya berdetak lebih kencang. Ia tahu, lelaki berjubah itu bukan sekadar pembeli. Ia tidak datang untuk bubur. Ia datang untuk bayaran. Malam itu, mimpi Darman dipenuhi suara panci pecah dan sendok yang bergemerincing di lantai. Ia berdiri di dapur, melihat mangkuk-mangkuk bubur bergerak sendiri. Dalam setiap mangkuk, muncul mata manusia, memelototinya. Lalu muncullah Embah Gending, duduk bersila di atas tungku, tubuhnya berasap seperti bara. "Bagus, maneh nurut. Tapi bubur maneh, ayeuna geus jadi perjanjian. NU dahar, teu sadar. Tapi NU ngajual, kudu tanggung jawab." "Apa maksudna, Bah? Kumaha carana kuring tanggung jawab? Kabeh anu datang, ngadon loba rejeki, bakal dibarenganku NU menta korban. Ieu jalan pesugihan, Darman. Teu bisa balik deui." Tiba-tiba, dalam mimpi itu, wajah anaknya, Sari, muncul di mangkuk paling besar. Darman terbangun dengan jeritan tertahan. Napasnya memburu, baju tidur basah oleh keringat. Di luar, angin berdesir pelan. Tapi ada satu suara yang terdengar jelas dari balik jendela. "Mang, buburna, hiji deui." Padahal malam sudah lewat tengah. Malam mulai larut. Langit Karawang diselimuti mendung pekat tanpa bintang. Rumah Mang Darman sunyi, hanya sesekali terdengar detak jam tua di ruang tengah. Tapi malam itu bukan malam biasa. Ibu Rina terbangun dengan napas terengah. Keringat membasahi dahinya, padahal udara dingin. Tangannya menggenggam sprei erat, wajahnya pucat. Ia baru saja bermimpi buruk, sangat buruk. Dalam mimpi itu, ia melihat Mang Darman berdiri di tengah sawah yang terbakar, memegang panci bubur berisi darah. Di sekelilingnya, banyak orang menyendok bubur dengan tangan kosong. Lalu wajah mereka meleleh seperti lilin panas. Dan di belakang mereka, ada anak perempuan berambut panjang sedang menangis. "Neng Sari." Rina tak bisa tidur lagi. Ia berjalan pelan ke ruang tengah, lalu duduk di kursi rotan sambil menatap lampu temaram. Hatinya tak tenang. Ia merasa ada yang berubah dari suaminya. Terlalu banyak perubahan. Mang Darman sekarang sering terdiam. Setiap malam keluar sebentar ke belakang rumah. Gerobaknya selalu bersih tanpa noda, padahal dulu selalu belepotan. Dan buburnya terlalu sempurna. Pagi harinya, Rina mulai merasakan sakit kepala hebat. Tubuhnya menggigil, padahal suhu udara tak sedingin biasanya. Ia mual setiap mencium aroma kuah bubur yang Darman masak. "Mamah kenapa?" tanya Sari saat melihat ibunya duduk lesu di dapur. "Gatau, Sari. Bau bubur sekarang bikin mual." Sari mencium kuah di panci. "Biasa aja, emah, wangi malah." Rina hanya menggeleng. Ia berjalan ke kamar, mencoba tidur lagi. Tapi setelah itu, mimpi buruk kembali datang. Kali ini, ia melihat gerobak suaminya ditarik oleh sosok tinggi berjubah hitam, masuk ke dalam sumur tua yang menganga. Dari dasar sumur, suara-suara terdengar. "Hiji maneh laku, hiji maneh leungit." Sementara itu, Mang Darman di pasar sedang melayani pembeli. Seperti biasa, antrian mengular. Bahkan kali ini ada seorang pria dari luar kota yang datang hanya untuk mencicipi bubur legendaris itu. "Bubur Mang Darman mah udah kayak legenda," celetuk seorang ibu. Tapi siang itu,
Ada kejadian aneh. Seorang anak kecil yang makan bubur dari Mang Darman mendadak kejang-kejang setelah pulang ke rumah. Ibunya langsung berteriak minta tolong. Dibawa ke puskesmas, tapi tak ditemukan racun. Anehnya, anak itu terus menyebut, orang hitam, di dalam mangkuk. Berita itu belum menyebar luas. Tapi Darman mendengarnya dari Kang Apip yang kebetulan lewat. Dar, tadi denger gak? Anak si Buati pingsan. Makan bubur, katanya, tadi beli dari gerobak kamu juga. Darman hanya terdiam. Matanya menatap kosong. Ia tahu, itu bukan keracunan biasa. Malam harinya, Rina kembali sakit. Kali ini ia demam tinggi dan menggigau. Darman panik, tapi tidak membawanya ke dokter. Ia tahu, penyakit Rina bukan penyakit dunia biasa. Dalam giguannya, Rina terus menyebut, air, kendi, jangan dikasih, jangan kasih ke orang lain. Dar, bubur itu, darah. Darman gemetar. Ia berjalan ke dapur, mengambil kendi yang sudah hampir habis airnya. Ia berpikir untuk membuangnya, menghentikan semuanya. Tapi begitu kendi itu diangkat, muncul suara tangisan bayi dari dalamnya. Tangisan pelan, tapi lama-lama keras. Dan di dasar kendi, muncul bayangan wajah Sari, pucat dan menunduk. Darman menjatuhkan kendi itu. Kendi pecah. Tapi anehnya, tidak ada air. Yang tersisa hanya bulu ayam hitam dan 2 tulang jari kecil. Ia terpaku. Tidak bisa bicara. Tidak bisa bergerak. Malam itu, ia duduk di samping tempat tidur Ibu Rina, yang masih demam. Di luar, angin menderu, dan suara krek, langkah seseorang di atas dedaunan kembali terdengar. Darman membuka jendela sedikit. Tak ada siapa-siapa. Tapi, di bawah pohon jambu, lelaki berjubah hitam berdiri. Kali ini lebih dekat. Matanya menyala merah samar. Ia mengangguk perlahan. Lalu mengangkat tangan, menunjuk ke dalam rumah. Tepat ke arah kamar Sari. Darman menutup jendela cepat-cepat. Tangannya gemetar. Keringat dingin membasahi pelipis. Dalam hatinya ia tahu, ini sudah tidak bisa ditarik mundur. Harga bubur itu lebih mahal dari yang pernah ia bayangkan. Pagi itu langit Karawang mendung, warna abu-abu menutupi matahari. Udara terasa lembab, dan suara ayam berkokok pun terdengar berat. Di ujung gang sebelah, suasana mendadak ramai. Bukan karena dagangan laris, tapi karena mayat ditemukan. Asep, pedagang bubur pesaing Mang Darman, ditemukan tak bernyawa di dalam rumah kontrakannya. Tubuhnya tergolek kaku di samping dandang bubur yang masih penuh. Matanya terbuka lebar, dan mulutnya menyeringai kaku seolah sedang berteriak tapi tak sempat bersuara. Kang Apip, yang pertama kali menemukannya, menceritakan pada warga bahwa wajah Asep seperti nganclung, membiru, dan di tangannya masih menggenggam sendok kayu. Kayak orang kaget, tapi di cengkeramku, naon atuh kitu, katanya gemetar. Warga kampung geger. Beberapa bilang Asep kena serangan jantung. Ada juga yang bilang dia keracunan karena masakannya sendiri. Tapi ada juga yang berbisik hal lain, hal yang tak kasat mata. Geus 2 minggu dagangan Asep sepi. Kalah pamor sama bubur nasi Darman. Kumahaem yuk, ayanu, ngajiun, kitu. Bisik Bu Eros ke tetangganya sambil mengintip dari balik kerudung. Mang Darman mendengar kabar itu dari Kang Apip, yang langsung datang ke rumahnya. Dar, si Asep maot. Ditemukan maot dina dapurna. Ku panto dikunci ti jero. Darman kaget. Tubuhnya gemetar. Sendok yang sedang ia cuci jatuh ke lantai. Suara ting terdengar nyaring di dapur. Asep. Enya, maot na aneh. Tapi, saacan maot, manehna sempat ngomong. Aya nu nyantet kuring. Wajah Darman memucat. Ia tak sanggup berdiri. Ingatannya kembali ke malam-malam lalu, saat ia mimpi melihat Asep berdiri di tengah api,
memanggil-manggil namanya. Dar, ulah ngandel keun jalan eta. Darman. Hari itu, Darman tetap berjualan. Tapi langkahnya lesu. Gerobaknya tetap dikerumuni pembeli. Tapi kali ini, ia tidak menyapa. Ia tidak tertawa. Ia hanya melayani sambil menunduk. Bahkan pembeli langganan pun merasa bubur hari itu lebih berat. Rasa kuahnya amis. Aneh, bisik salah satu pembeli. Tapi tetap dibeli. Bahkan dibungkus. Seolah rasa amis itu tak membuat mereka mundur. Justru membuat ketagihan. Di antara antrean, Darman kembali melihat sosok berjubah hitam. Kali ini berdiri lebih dekat, hanya 5 meter dari gerobaknya. Tak bicara, tak bergerak. Tapi dari jarak itu, Darman bisa melihat wajahnya, kosong, pucat, dengan mata berlubang hitam. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk Darman, lalu menunjuk ke arah rumahnya. Darman terjatuh. Sendok jatuh. Beberapa pembeli terkejut. Mang, teu nanaon. Teu nanaon. Jawabnya cepat sambil berdiri. Ia tahu, itu bukan penglihatan biasa. Itu peringatan. Malamnya, rumah Mang Darman seperti tercekik. Ibu Rina masih sakit. Neng Sari mulai demam. Dan udara di dalam kamar seperti tidak berputar. Pengap, lembab, dan sunyi mencekam. Saat tengah malam, Darman keluar. Ia pergi ke belakang rumah, ke bekas sumur tua di samping kandang ayam. Di sana, ia menemukan jejak kaki berlumpur yang mengarah ke dinding dapur. Tapi anehnya, jejak itu hanya satu arah. Tidak ada jejak kembali. Ia mendengar suara di balik sumur tua. Hiji geus dicokot, tinggal 2 deui, milih. Darman menggigil. Ia jatuh berlutut. Tos cukup. Bah, abdi teu kuat deui. Tiba-tiba muncul Embah Gending dari balik gelap. Sosoknya seperti kabut, tapi jelas. Ia berdiri dengan tangan menggenggam tongkat penuh tali rami dan bulu ayam. Teu aya jalan balik, Darman. Bubur maneh geus jadi jalan. Saha NU datang, kudu aya NU leungit. Maneh tinggal milih. Terus jadi jalma sugih jeung nyawa dipiara, atawa balik jadi tukang bubur biasa jeung sadayana leungit. Naon maksudna? NU sok seuri, bakal leungit seurina. NU sok damang, bakal jadi korban. Rejeki MAH aya, tapi tangtu keunku tumbal. Lalu suara lain muncul dari atas rumah. Suara Neng Sari menangis. Mama, panas. Mama, panas pisan. Darman lari masuk rumah. Sari menggigil. Matanya merah. Ia memeluk Ibu Rina yang lemas, seperti tak sadar. Dari arah jendela, angin berhembus kencang, dan terdengar suara seperti sendok diaduk dalam panci, padahal dapur kosong. Pagi harinya, kabar kematian Asep menyebar luas. Tapi tak ada yang menyalahkan siapapun. Kampung diam. Tapi mereka tahu. Semua orang tahu, sesuatu sedang bergerak. Dan di balik semua itu, di pojok pasar, lelaki berjubah hitam kembali berdiri. Kali ini, tangannya memegang sendok kayu bekas milik Asep. Ia menunjuk ke arah Sari, yang sedang membeli beras bersama Rina. Korban berikutnya, sedang dipilih. Sudah 2 malam berturut-turut, Ujang, remaja 17 tahun yang tinggal 2 rumah dari Mang Darman, mengintai gerak-gerik tetangganya itu. Awalnya cuma rasa penasaran biasa, tapi sekarang, sudah berubah jadi kecurigaan besar. Pasalnya, Ujang melihat hal-hal yang tidak wajar. Mang Darman selalu keluar tengah malam, meski hujan atau dingin. Ia menuju arah sawah belakang yang dikenal angker, tempat sumur tua yang katanya tempat jin buang anak. Dan setiap kali Darman kembali, buburnya makin laris, tapi satu persatu orang kampung mulai sakit, aneh, atau meninggal. Ujang memang dikenal kepo, tapi juga cerdas dan nekat. Ia pernah menang lomba cipta puisi tingkat kabupaten, dan suka membaca kisah mistis dari internet. Baginya,
Ini semua terlalu janggal. Malam itu, Ujang duduk di balik jendela kamarnya. Ia melihat jam dinding. Pukul 1.47 waktu Indonesia Barat. Sepi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari jauh. Tiba-tiba, Ray. Terdengar suara pagar rumah Mang Darman dibuka pelan. Ujang mengintip dari celah tirai. Benar saja, Mang Darman keluar rumah, mengenakan jaket lusuh dan memanggul ember kecil. Tapi anehnya, Darman tidak menyalakan senter. Ia berjalan dengan lancar, seolah jalan gelap gulita itu sudah hafal di luar kepala. Ujang menelan ludah. Ia menggenggam senter kecil, lalu mengendap mengikuti dari kejauhan. Jalan setapak menuju sawah belakang terasa mencekam. Angin malam menerpa wajah. Kabut tipis menggantung di permukaan tanah. Suara kodok dan riak air kecil terdengar samar. Ujang bersembunyi di balik pohon pisang ketika Darman tiba di sebuah bongkahan batu besar, tepat di samping sumur tua. Di sanalah Darman menuangkan sesuatu dari ember ke dalam kendi tanah liat yang sudah diletakkan sebelumnya di atas batu. Lalu, ia duduk bersila dan membaca sesuatu. Tapi Ujang tidak bisa menangkap kata-katanya. Suaranya rendah, seperti bisikan, atau justru suara yang dibisikkan ke Darman dari entah siapa. Tiba-tiba, asap putih keluar dari dalam sumur. Ujang menahan napas. Sebuah sosok perlahan muncul dari balik kabut. Tinggi, berjubah hitam, sama seperti yang sering dibicarakan warga. Sosok itu berjalan tanpa suara, lalu berdiri tepat di depan Darman. Ujang hampir berteriak saat melihat sosok itu tak punya wajah. Hanya kulit putih pucat yang licin, kosong. Darman menunduk. Sosok itu mengangguk satu kali, lalu menghilang, seolah masuk ke dalam kabut. Tak lama kemudian, Darman berdiri. Ia membawa kendi tanah yang kini tampak berat, lalu kembali menyusuri jalan kampung. Ujang yang gemetar menunggu sampai Darman benar-benar pergi, lalu mendekati batu tempat ritual itu dilakukan. Ia melihat abu gosong, beberapa bulu ayam, dan potongan kecil kain merah yang berbau amis. Bau itu seperti bubur basi bercampur darah. Ujang hampir muntah. Keesokan harinya, Ujang mencoba cerita ke ibunya. Tapi sang ibu malah membentak. "Jangan nuduh yang enggak-enggak, Ujang. Mang Darman orang baik. Kamu pikir bubur bisa laku tanpa usaha?" Ujang menggerutu. "Ya usaha sih iya. Tapi kalau tiap malam main ke sumur setan MAH lain usaha namanya." Sejak saat itu, Ujang memilih diam. Tapi ia tidak menyerah. Ia mencatat setiap kejadian aneh. Hari Mang Darman ke sawah, besoknya bubur lebih laris. Hari bubur laris pasti ada yang sakit, atau ada suara aneh di kampung. Kemunculan sosok berjubah, diikuti oleh musibah. Dan malam itu, Ujang kembali mengintai. Tapi kali ini, seseorang menunggunya lebih dulu. Saat Ujang menuruni tangga belakang rumah dengan senter kecil, ia melihat bayangan seseorang berdiri di ujung gang. Bukan Mang Darman. Bukan warga kampung. Sosok tinggi, berjubah hitam, dengan tangan memegang sendok kayu berlumur darah. Senter Ujang padam sendiri. Angin mendadak berhenti. Waktu seperti membeku. Dan dalam hati Ujang, suara berat terdengar. "Ulah loba nyaho, lamun hayang tetap hirup." Ujang lari terbirit-birit masuk ke rumah. Tapi malam itu ia tahu satu hal pasti. Mang Darman sudah bukan Mang Darman yang dulu. Dan kalau tak ada yang menghentikan ini, Sari atau ibunya bisa jadi korban berikutnya. Angin malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan Mang Darman yang sudah terbiasa keluar malam pun merasakan udara seperti ditusuk jarum es. Langkahnya berat saat menuju ke pematang sawah belakang rumah, membawa sesuatu yang dibungkus kain hitam di dalam keranjang bambu. Di dalamnya, seekor ayam cemani. Ayam berwarna hitam legam dari kepala hingga kaki, meronta pelan. Ayam itu bukan sembarang ayam. Ia didapat dari pasar hewan khusus di Cikampek, dengan harga mahal dan bisikan dari si penjual. "Kalau buat syarat, ini ayam yang..."
Ngerti? Tapi ingat, darahnya harus ditampung sebelum ayam mati. Darman hanya mengangguk waktu itu. Tapi sekarang, saat malam sudah larut dan suara jangkrik lenyap entah kemana, tangannya gemetar. Di hadapannya berdiri Mbah Gending, dengan wajah lebih tua dan keriput, seperti disedot waktu. Geus waktuna. Tumbal kahiji, darah, bukan daging. Ulah nepi ka alepat. Ayam kudu sadar waktu darahna kaluar, ujar Mbah Gending pelan. Ia menyerahkan pisau kecil berbalut kain putih. Campur keun setetes kana kuah bubur subuh isuk. Ulah leuwih. Ulah kurang. Lamun luyu, maneh moal tinggalan rejeki. Tapi lamun salah, maneh bakal ditewak kuenu, milu dahar. Tanpa banyak kata, Mang Darman memegang ayam itu. Ayam cemani diam, seolah tahu nasibnya. Tatapannya kosong, tapi tubuhnya gemetar halus, dan matanya sedikit berair. Darman menggigit bibir, tapi ia tahu, ini harga yang harus dibayar. Dengan satu gerakan cepat, ia menggores leher ayam, menampung darahnya dalam mangkuk tanah liat. Bau amis langsung menusuk hidung, lebih tajam dari darah biasa. Warna darah ayam itu pekat, hampir hitam keunguan. Beruap. Mbah Gending mengangguk puas. Lalu menghilang, tanpa suara. Pagi harinya, rumah Mang Darman seperti biasa sibuk. Ibu Rina mulai agak pulih, meski masih lemas. Tapi Neng Sari justru mulai demam ringan. Ia mengeluh pusing dan sulit tidur karena sering mimpi didatangi wanita berpakaian putih lusuh, duduk di ujung ranjang dan menyendok bubur dari mangkuk yang berdarah. Darman hanya diam. Ia tahu, semua ini efek dari langkah yang sudah ia tempuh. Di dapur, kuah bubur yang sedang direbus perlahan menerima setetes darah dari ayam semalam. Warna kuah tak berubah, tapi aromanya langsung lain, gurih yang menyengat. Seperti bumbu rahasia yang hanya dimiliki tukang masak kerajaan gaib. Ia mencampurnya pelan. Tidak banyak. Tidak sedikit. Tepat seperti kata Mbah Gending. Saat gerobak didorong ke arah pasar, hujan rintik turun. Biasanya, ini pertanda sepi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Antrean pembeli lebih panjang dari biasanya. Beberapa orang bahkan bertengkar hanya karena tidak kebagian. Mang Darman, tambah hatu, masak bubur segitu doang. Saya datang jam 5 lo, Mang. Sekarang udah habis. Wajah Darman tegang, tapi ia tetap melayani, satu persatu. Dan di tengah kerumunan, sosok berjubah hitam kembali terlihat. Kini, ia berdiri di antara pembeli. Orang lain seolah tak sadar, tapi Darman bisa melihatnya jelas. Sosok itu membayar dengan uang lusuh berwarna coklat tua, bukan merah, bukan hijau. Uang itu berbau tanah basah dan amis darah. Tapi Darman menerimanya. Begitu lelaki itu pergi, 4 pembeli langsung pingsan dalam perjalanan pulang. Sore harinya, warga kampung mulai berbisik-bisik. Ada yang merasa mual setelah makan bubur. Ada yang mimpi buruk. Bahkan satu keluarga merasa dapurnya dihuni, bayangan hitam, yang mondar-mandir tiap tengah malam. Tapi anehnya, tak ada satupun yang berhenti beli. Seolah bubur Mang Darman sudah jadi ketagihan. Ujang diam-diam mengamati. Ia mencatat hari-hari setelah ritual darah ayam itu. Warga mulai mengalami mimpi makan bubur dari tangan tak terlihat. Bayangan hitam di dapur. Bau amis di air sumur. Nafsu makan yang tak wajar. Tapi paling mengerikan adalah yang terjadi pada Bu Hani, tetangga sebelah. Pagi itu, ia ditemukan menggaruk tubuh sendiri sampai berdarah, sambil menggumam. Buburna enak, enak, tapi kenapa di mangkuk saya ada mata? Malamnya, Darman kembali bermimpi. Dalam mimpinya, Mbah Gending duduk di tengah lingkaran api. Bagus, geus kaayaan. Tapi ieu kakayaan jalmi, lain kakayaan Gusti. Jadi kudu mayar, jeung mayarna kudu leuwih lila. Hiji geus mayar. NU K2, NU pangdeu keutna.
Tiba-tiba, Sari muncul dalam mimpi itu, berdiri diam sambil membawa mangkuk bubur yang penuh darah. Ia menatap ayahnya dengan mata kosong, lalu berkata, "Abi, ieu buburna, tos amis." Mang Darman terbangun dengan nafas tercekat. Suara lolongan anjing menggema di kejauhan. Dan dari arah dapur, tercium lagi aroma darah, padahal tidak ada masakan apapun malam itu. Hari itu hujan turun sejak subuh, tak deras tapi terus-menerus. Udara kampung lembab dan dingin, seolah langit sedang berkabung. Di dalam rumah Mang Darman, suasana jauh lebih suram. Neng Sari, putri semata wayang Mang Darman dan Burina, terbaring pucat di atas dipan kecil. Matanya sayu, tubuhnya kurus dalam hitungan hari, dan setiap malam ia mengigau dengan kata-kata aneh. "Ayaen udahar, tapi kuring en leungit." Di mangkuk ayaen seuri, tapi seurina kosong. Burina duduk di sampingnya sambil menempelkan kain basah ke dahi Sari. Air matanya menetes diam-diam. Ia sudah 3 kali membawa Sari ke puskesmas. Bahkan pernah ke klinik besar di kota. Tapi hasil pemeriksaan nol besar. Enggak ada infeksi. Gula darahnya normal. Jantung bagus. Tekanan juga oke. Tapi, ya begitu. Seolah tubuhnya nggak mau hidup. Itulah kata dokter terakhir. Mang Darman hanya bisa diam. Setiap kali ia melihat Sari, dadanya seperti ditusuk dari dalam. Ia tahu ini bukan sakit biasa. Ia tahu, bubur yang ia jual, telah mengambil sesuatu yang jauh lebih mahal. Malam itu, saat hujan belum reda, Mang Darman duduk sendiri di dapur, menatap kendi tanah liat yang kini ia simpan di lemari belakang. Ia mendengar suara Sari merintih pelan dari kamar. Lalu, ia mencium bau aneh dari dalam kendi. Bau darah segar, campur amis tanah, dan wangi tubuh anak kecil. Perlahan ia buka tutup kendi itu. Gelap, tapi di dasar kendi, terlihat bayangan wajah Sari, terpantul samar di air keruh yang diam. Wajahnya menangis, tapi bibirnya tersenyum. "Pak, buburna amis. Pak, Sari Kep, boleh istirahat." Darman langsung menutup kendi itu dan menyimpannya lebih dalam, di balik beras. Tangannya gemetar. Pagi harinya, kabar bahwa Neng Sari sakit mulai menyebar. Bu Eros, tetangga belakang rumah, membisikkan pada yang lain bahwa ini mungkin bayaran dari rejeki tiba-tiba. "Kamu lihat aja, Mang Darman tadinya MAH dagang sepi. Sekarang antre kayak pasar murah. Tapi anaknya malah sakit, istrinya juga lemah. Teu normal eta MAH." Ujang, yang diam-diam mendengarkan, merasa firasatnya semakin benar. Ia tahu, penyakit Sari bukan hal medis, tapi akibat langsung dari ritual Mang Darman. Ujang pun berencana menghadapi Mang Darman malam itu. Tapi belum sempat rencana dijalankan, kejadian aneh kembali terjadi. Sore menjelang maghrib, Sari menghilang dari kamarnya. Burina yang baru ke dapur hanya 5 menit, kembali ke kamar dan menemukan ranjang kosong. Jendela sedikit terbuka. Jejak kaki kecil basah menodai lantai, mengarah keluar rumah. Panik melanda. Mang Darman, yang baru pulang dari jualan, langsung berlari ke sawah belakang bersama warga. Ujang, yang ikut membantu, menemukan jejak kaki itu berhenti di dekat batu besar di samping sumur tua. Di sana, Sari duduk sendiri, matanya melamun, tangannya memegang sendok kayu kecil. Saat ditarik oleh ibunya, tubuh Sari dingin seperti es batu. Namun ia bicara, "Buburna belum habis. Pak belum bayar penuh." Kata-kata itu membuat seluruh tubuh Mang Darman gemetar. Ia tahu, roh pesugihan sudah menyentuh anaknya. Malam itu, keluarga kecil itu seperti rumah yang dililit kabut gaib. Sari kembali tidur, tapi matanya selalu terbuka sedikit, seperti separuh sadar. Kadang ia berbicara dalam bahasa yang bukan Sunda, bukan Jawa. Seolah bahasa makhluk yang hanya dikenali roh. Burina menangis di kamar mandi.
Ia sudah tak tahu lagi harus berbuat apa. Sementara Mang Darman duduk diam di kursi ruang tengah, memandangi panci bubur yang baru selesai ia racik. Tapi kuahnya terlihat gelap. Terlalu gelap. Dan dari permukaan kuah itu, naik bau amis yang lebih kuat dari biasanya. Tapi anehnya, meski Darman belum membuka lapak pagi itu, ada 3 orang yang sudah mengetuk pagar. "Mang, buburna ayah. Saya mimpi dikasih bubur sampai kenyang. Harus beli sekarang." Anak saya ngigau, katanya harus makan dari tangan Mang Darman langsung. Darman merasa dirinya sudah seperti mesin. Tidak hidup, tidak mati. Hanya mengikuti alur yang dituntun kekuatan gaib. Malam itu, ia bermimpi lagi. Dalam mimpi itu, Asep, pedagang bubur yang sudah mati, datang menghampiri. Wajahnya hancur, mata kanan hilang, tapi ia bicara dengan jelas. "Kamu masih punya waktu, Dar, tapi bayarannya makin mahal. Sari, sudah ditulis namanya. Selamatkan dia sebelum Jumat malam." Lalu Asep menjauh dan lenyap dalam kabut hitam. Mang Darman terbangun dengan napas memburu. Ia melihat ke arah kamar Sari. Tapi kali ini, anak itu sudah duduk di kursi, menatapnya, sambil tersenyum, dan memegang mangkuk bubur penuh darah. Jumat pagi datang membawa langit kelabu. Angin bertiup pelan tapi menusuk sampai ke tulang. Mang Darman menatap kosong ke arah gerobaknya. Tangannya menyendok bubur, tapi pikirannya melayang entah kemana. Hari ini, hari yang sama seperti saat lelaki berjubah hitam pertama kali datang. Dan entah mengapa, ia tahu lelaki itu akan datang lagi. Bu Rina sudah tidak banyak bicara. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Sari, meski sudah tidak demam tinggi, kini berubah jadi anak yang pendiam dan kosong. Ia hanya duduk diam di pojok rumah sambil memeluk bantal dan sendok kayu kecil yang entah dari mana datangnya. Kadang ia bicara sendiri. "Yang baju hitam itu baik. Katanya Pak nggak lama lagi masak." Kalimat itu membuat dada Darman semakin sesak. Pukul 9 pagi, pasar mulai ramai. Seperti biasa, gerobak Mang Darman dikerubungi pembeli. Tapi hari ini, tidak ada satupun wajah yang dikenalnya. Mereka semua orang asing. Wajah pucat, mata cekung, dan suara serak. Buburna satu, tapi isi darah, ya. Kuah yang pekat, seperti kemarin. "Saya mau bubur," yang membuat saya mimpi lagi. Darman merinding, tapi ia tetap melayani. Ia tahu, semua ini bukan lagi dunia biasa. Dan di antara kerumunan pembeli, dia datang. Lelaki berjubah hitam. Langkahnya tidak berbunyi. Ia langsung berdiri di depan gerobak. Wajahnya masih tertutup, tapi tubuhnya kini lebih tinggi, lebih besar. Di tangannya, selembar uang lusuh penuh bercak merah. Tanpa bicara, lelaki itu mengangkat mangkuk dari balik jubah. Mangkuk tanah liat tua, dengan retakan di sisinya, lalu diletakkan di atas gerobak. Darman tahu apa maksudnya. Dengan tangan gemetar, ia menyendok bubur dan menuangkan kuah ke dalam mangkuk itu. Saat kuah menyentuh dasar mangkuk, terdengar desisan pelan, seperti darah mendidih. Lelaki itu menyentuh mangkuk, lalu menghilang begitu saja. Tidak pergi, tidak berjalan, tapi lenyap. Dan seluruh kerumunan juga perlahan menguap dalam kabut. Darman terduduk. Tangannya gemetar. Gerobaknya kini sepi, tapi dalam laci uang, setumpuk uang lusuh berdarah memenuhi ruang kecil itu. Ia tahu, waktu hampir habis. Malam harinya, Darman memutuskan untuk mengunci gerobak dan menyimpannya. Ia tidak akan jualan besok. Ia tidak mau Sari menjadi tumbal. Ia akan melawan, meski ia sendiri tak tahu bagaimana caranya. Tapi begitu ia masuk ke dalam rumah, semua lampu padam sendiri. Dingin menyergap. Jendela terbuka sendiri, dan angin hitam masuk ke dalam ruang tengah seperti kabut beracun. Lalu, dari arah dapur terdengar langkah pelan. Lelaki itu muncul.
Kali ini tidak dari mimpi, tidak dari pasar, tapi dari dalam rumah. Jubahnya berkibar tanpa angin. Suaranya berat, serak, seperti tanah longsor dalam suara manusia. Waktu habis. Tumbal belum diberikan. Atau semua akan diambil. Darman mundur. Tapi lelaki itu berjalan terus. Ia menunjuk ke arah kamar Sari. Yang paling dekat. Yang paling lemah. Yang paling kamu sayang. Tiba-tiba, suara adzan berkumandang dari masjid kampung. Suara Pak Ustaz Syukur terdengar jelas. Dan anehnya, sosok jubah hitam itu berhenti. Ia menoleh, lalu mendesis marah. Matanya yang merah menyala memudar. Kita belum selesai. Sebelum Jumat malam. Lalu, menghilang. Darman langsung berlari ke masjid. Malam itu juga ia temui Pak Ustaz Syukur. Dengan napas memburu dan wajah ketakutan, ia menceritakan semuanya. Tentang bubur, tentang darah, tentang lelaki berjubah, tentang Embah Gending, tentang Sari yang jadi incaran. Pak Ustaz mendengarkan tanpa memotong. Setelah lama diam, beliau hanya berkata, "Ini bukan cuma pesugihan. Ini perjanjian jiwa. Dan setiap perjanjian selalu bisa dibatalkan. Tapi bayarannya bukan uang, tapi kebenaran dan keberanian." Darman tertunduk. "Jadi apa yang harus saya lakukan, Ustaz?" "Bawa aku ke tempat itu. Ke sumur tua. Malam ini juga." "Tapi Jumat malam." "Justru itu kita harus hadapi sebelum waktunya datang." Di rumah, Bu Rina memeluk Sari erat. Di luar, angin mulai berubah. Daun-daun kering beterbangan masuk lewat sela genting. Lampu berkedip. Aroma amis menyusup dari bawah lantai. Dan di balik tirai jendela, lelaki berjubah berdiri. Menunggu. Langit Karawang malam itu seperti neraka yang bersiap terbuka. Angin menderu, langit bergemuruh, dan bau tanah basah bercampur amis memenuhi udara. Mang Darman dan Pak Ustaz Syukur berjalan cepat menyusuri pematang sawah, menuju sumur tua, tempat awal segalanya bermula. Pak Ustaz membawa tas kecil berisi air ruqyah, garam, dan mushaf Al-Quran. Sementara Mang Darman hanya membawa kendi tanah liat berisi sisa darah ayam cemani, benda yang selama ini ia sembunyikan. Sumur itu kini terlihat jauh lebih besar. Seolah tanah di sekitarnya terus merekah, menyambut sesuatu dari dalam. Suara serangga lenyap. Tak ada suara malam. Hanya dengungan rendah, seperti ada yang tertawa jauh di bawah tanah. Pak Ustaz membuka kitab kecil, membaca ayat-ayat dengan suara mantap. Fa'amen yamal mitsklad haratin hairayarah. Wamen yamal mitsklad haratin syarayarah. Tiba-tiba, kabut tebal muncul dari dasar sumur. Sosok Embah Gending perlahan muncul, berdiri di atas batu datar dengan tongkat rotan panjang di tangannya. Wajahnya tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Matanya hitam pekat. Di dahinya tumbuh benjolan seperti tanduk kecil. "Teu bisa mundur Dewi, Darman. Tumbal geus kadaptar. Anjeun mah tinggal tunduk." Pak Ustaz melangkah maju, menaburkan garam di sekeliling batu. "Setan yang hidup dari perjanjian manusia akan binasa oleh cahaya. Kau bukan dukun. Kau pembunuh." Embah Gending mendesis, dan dari balik kabut, sosok berjubah hitam muncul. Kali ini lebih besar. Tubuhnya nyaris 2 meter. Tangannya memanjang dengan jari-jari seperti duri. Di dadanya tergantung kalung berisi gigi anak-anak. "Hutang belum dibayar, anak itu milik kami." Darman berteriak, "Ambil nyawa saya. Jangan anak saya. Jangan Sari." "Telat. Jiwa anakmu sudah tercatat." Pak Ustaz menyiram air ruqyah ke tanah, dan sosok jubah hitam melolong keras. Embah Gending terpental ke belakang, darah keluar dari mulutnya. "Masih bisa diselamatkan," kata Pak Ustaz. "Tapi kita harus ke makam Asep. Sekarang." Setengah jam kemudian,
Mereka tiba di kuburan desa. Kuburan Asep ada di pojok, dekat pohon nangka besar yang katanya angker. Tapi malam ini, kuburannya terbuka sendiri. Tanahnya basah seperti baru digali. Di atas nisan, ada mangkuk tanah liat penuh darah. Darman gemetar. Tiba-tiba, bayangan Asep muncul dari balik pohon. Wajahnya rusak, tapi matanya jernih. Ia menunjuk ke arah nisan. Bongkar, kau akan tahu bahwa setiap yang dijual harus dibayar. Dengan sekop yang dibawa Ustaz, mereka mulai menggali. Baru beberapa lapis tanah terbuka, muncul kain kafan yang koyak. Tapi bukan Asep yang ada di dalam, melainkan 3 tulang kecil dan rambut anak-anak. Pak Ustaz menutup mulutnya. Ya Allah, ini bukan kuburan Asep, ini tempat ritual lama, tempat tumbal ditanam. Darman terduduk lemas. Berarti Asep bukan dikubur di sini, tapi dijadikan korban. Bayangan Asep di pohon perlahan menghilang, meninggalkan satu kalimat terakhir. Sari, masih bisa diselamatkan, tapi waktunya hampir habis. Malam Jumat adalah puncaknya. Malam itu, Darman bermimpi lagi. Ia berada di tengah sawah. Di hadapannya, Sari berdiri di atas meja batu, tangan terikat, mata tertutup. Di sekelilingnya, makhluk berjubah hitam berputar sambil tertawa. Di puncak lingkaran itu, Embah Gending berdiri dengan cambuk api. Luhur pangorbanan, rejeki sajagat. Sebelum cambuk itu jatuh ke tubuh Sari, Mang Darman berteriak, "Hentikan! Ambil nyawa saya!" Embah Gending berhenti. Semua makhluk melihat ke arah Darman. "Bener? Anjeun iflas?" "Iflas?" Tiba-tiba Darman merasa tubuhnya ditarik. Jantungnya berdetak sangat pelan. Suhu tubuh menurun. Dunia memutar cepat. Dan dia terbangun dengan tubuh basah keringat, napas megap-megap, dan Sari berdiri di ujung ranjang. Ia berkata dengan suara aneh, "Pak, waktu natos deu keut, tapi kuring hoyong hirup." Esok harinya, Pak Ustaz mengumumkan bahwa Jumat malam akan diadakan doa bersama dan rukyah massal di mushola kampung. Ia meminta semua warga datang dan membawa air dari rumah masing-masing. Karena setan tak hanya hidup dari darah, tapi juga dari ketakutan seluruh kampung ini, ujarnya. Sementara itu, Embah Gending bersiap di dalam goa ritual di balik sawah. Di hadapannya, sudah ada patung tanah liat menyerupai tubuh Sari. Di dadanya, ukiran tulisan kuno. Tumbal Kaopat. Jiwa darah. Jumat Kliwon. Dan di luar, awan mulai bergulung hitam. Hujan belum turun, tapi udara menegang. Perang antara jiwa dan setan akan dimulai. Hari Jumat datang dengan hawa yang aneh. Matahari seperti enggan terbit. Langit mendung dari pagi, tapi hujan tak kunjung jatuh. Warga kampung Dusun Saluyu resah. Anak-anak demam, ayam tidak mau berkokok, dan sumur-sumur terasa amis. Di rumah Mang Darman, suasana lebih mencekam. Neng Sari duduk di pojok kamar, menyisir rambut boneka lusuh sambil bersenandung lagu yang tak dikenal. Bu Rina hanya bisa menangis pelan. Badannya lemas, keimanannya goyah, dan wajah suaminya sudah terlalu gelap untuk ia percaya sepenuhnya. Mang Darman sendiri seperti bayangan. Ia tidak bicara banyak. Ia tahu, malam ini adalah malam Jumat Kliwon, waktu puncak pesugihan. Embah Gending sudah pasti menunggu. Sosok jubah hitam akan datang. Dan Sari akan dijemput. Tapi malam ini, ada yang berbeda. Pak Ustaz Syukur tidak tinggal diam. Siang menjelang sore, Pak Ustaz datang membawa 3 orang santri muda dan perlengkapan rukyah lengkap. Ia duduk di ruang tamu Mang Darman, memandangi lelaki itu dalam diam sebelum akhirnya berkata, "Saya sudah dengar semuanya. Sekarang saatnya kita melawan, bukan menyesal. Tapi saya yang salah, Ustaz, saya yang minta rejeki haram itu. Biarlah saya yang diseret ke neraka, asal Sari selamat." Pak Ustaz menggeleng. Setan tak pernah adil.
Ia tak mau satu, ia mau semua. Kau, istrimu, anakmu, bahkan tetanggamu. Jadi kita harus hadapi, bukan pasrah. Darman menunduk. Lalu dengan gemetar, ia serahkan kendi tanah, uang lusuh penuh darah, dan sendok kayu kecil milik Sari. Semua ini, alat ikatannya, Ustaz. Pak Ustaz membaca doa dan membakar benda-benda itu dalam bara arang dan garam. Asap putih keluar tinggi, dan terdengar suara menjerit samar dari dalam api. Satu ikatan sudah putus, ujar Ustaz. Tapi ada yang lebih kuat, ikatan darah. Tumbal belum sempurna, dan makhluk itu akan datang malam ini. Menjelang maghrib, doa bersama digelar di musola kecil kampung. Warga datang membawa air dari rumah masing-masing. Pak Ustaz memimpin zikir dan bacaan ayat-ayat perlindungan. Tapi suasana mulai berubah saat azan Isya berkumandang. Lampu musola padam. Tanah bergetar pelan. Dari arah belakang kampung, kabut mulai masuk, dan bersamanya, bau amis yang pekat. Pak Ustaz berdiri di depan mimbar. Tenang, jangan ada yang keluar. Jangan takut. Hari ini, kita tidak tunduk pada pesugihan. Tiba-tiba, teriakan terdengar dari rumah Mang Darman. Sari menghilang. Darman, Ustaz, dan dua santri berlari menuju rumah. Di dalam, Bu Rina pingsan. Jendela kamar terbuka lebar. Di bawah ranjang, hanya tersisa bekas langkah kaki kecil penuh lumpur. Dan di luar, suara nyanyian kuno terdengar dari arah sawah. NU meuli bubur, kudu mayar. Rejeki datang, tumbal nyawa. Pak Ustaz langsung memberi aba-aba. Kejar ke sawah. Bawa kitab dan air ruqyah. Di pematang sawah, di depan sumur tua, sebuah ritual tengah berlangsung. Di atas batu hitam, Sari terbaring dengan tubuh kaku, matanya terbuka tapi tak berkedip. Embah Gending berdiri di sisi kanan, memegang pisau besar dari tulang, sedangkan sosok berjubah hitam mengelilingi batu sambil berbisik dalam bahasa yang terdengar seperti seruan dari dasar liang kubur. Tumbal siap, jiwa darah, bubur nyawa. Mang Darman menerobos kabut, matanya liar. Berhenti. Jangan ambil anak saya. Embah Gending tertawa pelan. Wajahnya berubah, kini kulitnya retak seperti tanah kering. Dari retakan itu, keluar cacing-cacing kecil dan asap hitam. Geus telat, Darman. Anjeun geus nulis perjanjian, darah geus dipake, kuah geus dicampur. Anak maneh, harga naa. Pak Ustaz maju, membaca ayat-ayat keras. Kabut menipis. Sosok jubah hitam mundur sedikit, mendesis. Tapi Embah Gending terus tertawa, lalu mengangkat pisau. Upami maneh nolak, sakabeh dusun bakal leungit. Bubur bakal jadi bala. Tapi tepat sebelum pisau itu jatuh ke dada Sari, Mang Darman melompat ke atas batu, menahan tubuh anaknya, dan berteriak. Kalau harus ada tumbal, ambil saya. Langit bergemuruh. Sumur tua meledak dengan semburan tanah. Sosok berjubah mengaung keras. Dan pisau Embah Gending meleset, terlempar ke sawah. Pak Ustaz menyiram seluruh batu ritual dengan air ruqyah. Tanah mendesis, menguap seperti minyak panas. Embah Gending terbakar, tubuhnya meleleh seperti lilin, berubah menjadi tanah liat, kembali ke bentuk aslinya, patung dari zaman lama. Sementara itu, sosok berjubah hitam menjerit dan menghilang menjadi asap, terhisap ke dalam kendi yang dilempar Pak Ustaz ke sumur, lalu ditutup dengan bacaan dan tanah garam. Sari terbatuk. Ia menangis. Tubuhnya kini hangat. Mata kosongnya kembali bersinar. Bu Rina memeluknya erat. Pak Ustaz duduk lemas, bibirnya bergetar dalam doa panjang. Mang Darman tersungkur. Ia tidak mati, tapi rambutnya memutih. Kulitnya menghitam di telapak tangan. Dan setiap malam sejak itu, ia tak bisa tidur. Karena perjanjian itu memang sudah dihapus. Tapi lukanya tetap tinggal.
Malam itu kampung Dusun Saluyu tak pernah lagi sama. Meski ritual di sumur tua telah dihentikan dan embah gending telah musnah dalam bentuk tanah liat, bayangan gaib belum sepenuhnya pergi. Beberapa warga mulai bermimpi buruk. Ayam berkokok tengah malam, padahal tak ada ayam yang dilepas. Air sumur keruh kembali. Dan di satu rumah warga, seorang anak kecil mengigau menyebut nama Mang Darman sambil memegang sendok. Pak Ustaz Syukur diam-diam sadar. Kutukannya belum berakhir. Perjanjian memang terputus, tapi dendam makhluk itu belum kenyang. Mang Darman kini tidak bisa tidur lebih dari 1 jam. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat anak-anak tanpa wajah menyendok bubur dari mangkuk penuh darah, tertawa tanpa suara. Tubuhnya kurus, rambutnya makin memutih. Kulit di tangan dan kakinya menghitam seperti terbakar dari dalam. Tapi ia masih hidup. Ia merasa dihukum untuk tetap bernapas, agar bisa terus menyaksikan akibat dari keputusannya dulu. Pak Ustaz mengunjunginya beberapa hari setelah insiden sumur. Dengan nada serius, ia berkata, "Kau belum membayar lunas." Makhluk itu bukan hanya menagih tumbal. Ia menagih keikhlasan penuh. Kalau masih ada yang kau sembunyikan, ia akan kembali. Mang Darman tertunduk. Ia tahu apa yang dimaksud. Malam Jumat berikutnya, Neng Sari kembali mengigau. Tubuhnya dingin. Matanya terbuka tapi kosong. Ia hanya mengulang satu kalimat. "Abi, waktu natos sumping Dewi, bubur narek dibayarku abdi ayuna." Burina histeris. Ia menangis, memeluk anaknya. Mang Darman akhirnya bicara. "Ustaz, saya siap. Saya tahu, ini belum selesai. Saya akan ke sawah. Sendirian." "Kau yakin, dah? Kalau saya mati, mungkin kutukannya selesai. Tapi kalau saya terus hidup, mungkin semua orang akan jadi korban." Tengah malam, Mang Darman pergi ke pematang sawah. Tanpa membawa apapun. Tak ada kendi, tak ada mangkuk, tak ada sesajen. Hanya tubuhnya dan doa dalam hatinya. Di ujung pematang, kabut tebal muncul. Dan di sana, berdiri kembali sosok berjubah hitam. Tapi kali ini, wajahnya terlihat. Wajahnya adalah bayangan Mang Darman sendiri. Tua, rusak, mata kosong, bibir pecah-pecah, diri Darman yang ditinggal iman. "Kau berani datang, manusia. Saya datang bukan untuk menawar, tapi untuk mengakhiri." Makhluk itu mengangkat tangannya. Di telapak tangannya ada tulisan kuno, berputar seperti tinta hidup. Satu tumbal terakhir. Satu pengakuan. Satu jiwa yang ikhlas. Darman berlutut. Ia menengadah ke langit. "Saya akui semua. Saya tamak. Saya berdosa. Saya jual darah demi rejeki. Saya sakiti istri dan hampir kehilangan anak. Sekarang, ambil saya. Tapi biarkan semua orang lain bebas." Makhluk itu tertawa. Langit menggelap total. Sumur tua terbuka sendiri, dan dari dalamnya, keluar bubur mendidih berwarna merah. "Terima kasih, Darman. Akhirnya, tumbal sempurna. Tapi ingat, setiap perjanjian akan mewaris." Bubur itu melompat dari dalam sumur, menyelimuti tubuh Mang Darman. Ia tidak menjerit. Ia hanya tersenyum. "Katakan pada Sari, jangan pernah jual bubur." Subuh datang dengan keheningan. Kabut hilang. Di tengah sawah, hanya ditemukan sendok kayu kecil dan mangkuk tanah liat pecah. Mang Darman tak pernah ditemukan. Tapi warga sadar, bubur ayam yang dijual siapapun setelah itu, selalu gagal. Rasanya hambar, atau basi, atau tak laku sama sekali. Tapi beberapa hari kemudian, gerobak bubur baru muncul di pojok pasar. Penjualnya, pemuda pendatang. Baru buka, tapi pembeli sudah mengantre. Katanya, ia dapat resep dari mimpinya, seorang lelaki tua yang menyerahkan sendok dan berkata, "Campurkan sedikit air dari sumur. Buburmu akan laris, asal kau siap bayar."
Subuh yang tenang di Dusun Saluyu tak menjanjikan apapun. Matahari muncul malu-malu, seperti enggan bersinar penuh. Kabut memang sudah pergi, tapi jejak kegelapan masih tertinggal di wajah-wajah orang kampung. Mang Darman tak pernah kembali. Tubuhnya tak ditemukan. Tapi semua orang tahu, ia sudah membayar harga tertinggi. Pak Ustaz Syukur mengadakan tahlilan kecil di musola. Di tengah bacaan doa, beliau berujar pelan. Ia salah, tapi ia berani menebus. Kita doakan, semoga dosanya diampuni. Dan semoga, tidak ada lagi yang tergoda oleh pesugihan serupa. Warga hanya bisa mengangguk. Tapi di benak masing-masing, ketakutan itu masih ada. Karena semua orang tahu, pesugihan bukan cuma perjanjian, tapi juga warisan. Bu Rina dan Sari pindah ke kota. Mereka tinggal di rumah bibinya. Perlahan Sari membaik. Tapi ada satu hal yang tak pernah sembuh. Sari tidak mau makan bubur ayam lagi. Bahkan baunya pun bisa membuatnya menangis. Di sekolah, ia tertutup. Kadang bicara sendiri. Kadang menggambar sosok berjubah hitam di buku tulisnya. Itu yang dulu datang ke rumah, katanya singkat. Bu Rina hanya bisa memeluk anaknya. Lupakan, nak, kita sudah jauh dari sana. Tapi mimpi buruk masih sering datang. Dan setiap malam Jumat, Sari selalu menggambar sumur tua dengan bubur merah di tepinya. Waktu berlalu. 3 bulan kemudian, pasar Karawang kembali ramai. Di sudut yang dulu dipakai Mang Darman mangkal, seorang pemuda pendatang membuka gerobak bubur ayam. Namanya Bayu. Umurnya baru 22. Katanya ia yatim piatu dari Subang. Gerobaknya bersih. Pakaian rapi. Senyum ramah. Tapi ada sesuatu yang aneh. Hari pertama jualan, pembeli langsung mengular. Hari kedua, ia mulai bawa 2 panci. Hari ketiga, pembelinya sampai berkelahi rebutan mangkuk. Dan hari keempat, bau amis mulai terasa di sekitar gerobak. Tapi tetap saja orang membeli. Bahkan lebih laris dari Mang Darman dulu. Ujang, yang kini duduk di kelas 3 SMA, melewati pasar itu pada hari kelima. Ia berhenti, menatap lama ke gerobak Bayu. Ada hal yang membuat bulu kuduknya merinding. Di dalam gerobak itu, tergantung sendok kayu kecil. Mirip sekali dengan milik Neng Sari. Bayu menoleh, menatap Ujang. Senyumnya ramah, tapi matanya kosong. Mau coba, Kang? Baru seminggu, tapi resepnya kuno. Katanya, dari mimpi. Seorang bapak tua, ngasih tahu cara campur air sumur biar laris. Ujang mundur perlahan. Sumur? Sumur yang mana? Bayu tersenyum lebih lebar. Tangannya menunjuk ke arah barat kampung. Katanya, sumur tua di tengah sawah. Cuma sekali ambil, hasilnya luar biasa. Asal jangan lupa satu hal. Bayarannya. Di akhir hari, Bayu menghitung uang di gerobaknya. Uang lusuh, sebagian basah, sebagian berbau darah. Tapi ia tersenyum puas. Lalu ia berbisik ke sendok kayu itu. Besok, aku pakai mangkuk baru. Ya, yang dari tanah liat. Biar makin cocok sama kuah darah. Dan di kejauhan, kabut mulai naik pelan-pelan dari pematang sawah. Seolah pesugihan itu tak pernah benar-benar hilang. Hanya berganti tangan. Cerita ini bukan hanya tentang bubur ayam, tapi tentang keserakahan, kutukan, dan warisan gaib yang terus berulang. Di banyak sudut desa, masih ada sumur yang tak boleh diambil airnya. Masih ada pedagang yang terlalu cepat sukses. Dan mungkin, masih ada pembeli yang tanpa sadar, ikut memakan kutukannya. Terima kasih sudah mengikuti kisah pesugihan bubur ayam di Karawang. Jika kamu suka cerita seperti ini, klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena kutukan bisa datang dari cerita berikutnya. Sampai jumpa di kisah horor lokal selanjutnya.